hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yabi ni'amuhu wa yukabi umazidah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puja puji syukur alhamdulillah bahwa pada ensing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir, saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaniku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Kula pernah nyampaikan bahwa sing aran undangan iku ana undangan dohir ya, kedengaran, kelihatan ya. Adan ki undangan saking Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, niku panggilan saking Gusti Allah. Allah panggil kita untuk senantiasa hadir memenuhi undangannya yaitu sholat berjamaah. Kemudian Allah juga panggil melalui batin kita. Di batin kita kadang sering kita diingatkan oleh Allah, sering dipanggil oleh Allah, sering peringatan oleh Allah. Ini salah, ini bagus, ini benar, ya. Ini perintah, ini larangan. Kadang-kadang nih ati kula kabeh ki ana bisikan-bisikan seperti itu. Ada bisikan-bisikan di dalam hati kita tentang kebenaran, ya. Menyuruh kepada kebenaran, ya. Bahwa ini perintah Allah, ayo segera laksanakan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Harap kapan maning ya. Biasanya ada nasihat-nasihat itu timbul sing ati kula dewek masing-masing. Ning ati dewek-dewek ki masing-masing. Nah, kadang-kadang kula bingung, yen bagus, yen blesak, yen perintah, yen larangan, yen bener, yen salah, yen endake kita, yen dudu endake kita. Kadang-kadang kita bingung mengarahkannya. Makanya kata para ulama, ati iki ibarat raja. Atine kula kabeh iki ibarat raja. Anak buahe prajurit siapa? Prajurit kaya tangan, ya sikil, ya cangkem, ya mata, ya kuping. Ki prajurit ati. Mulane ati ki diarani raja. Di dalam tubuh kita ini ada hati yang namanya qalbu. Ini ibarat raja kata para ulama. Kalau raja memerintahkan ke sana, maka kita akan jalan ke sana. Jare atine ambil itu, maka tangan yang bergerak. Jare atine mangkat memana, maka sikil sing melangkah. Baka jare atine rongokaken, maka ya rongokan yang kuping. Baka jare atine delengan mana, maka yang di jalan adalah mata. Jadi raja kita di dalam ini ya, hati kita ini ya, yang oleh kata para ulama disebut raja akan menentukan arah daripada kehidupan kita. Bagus blesake ya, bener belie ya, semuanya itu ada di hati kita. Apakah kita ingin masuk surga ataukah ingin masuk neraka, itu pun hati kita yang akan menentukan. Kalau ingin masuk surga, tentunya dari sekarang kita perbaiki semua perjalanan hidup kita yang sudah kita lakukan. Kita minta maaf sama Allah. Kemudian sekarang kita perbaiki apa yang kita bisa lakukan. Bisa membantu orang, bantulah. Ketika bisa berbagi rezeki, berbagilah. Ketika bisa hadir ke masjid, hadirlah. Ketika kita ingin dikiranlah. Ketika ingin baca Quran, baca Quran. Pokoknya apapun kebaikan yang akan kita lakukan, itulah yang akan menuju kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengarahkan itu semua adalah hati kita. Hati kadang-kadang kalau dibiarkan ya, tanpa dikontrol oleh iman, maka yang terjadi adalah kejelekan-kejelekan, rasa beliki yang
weruh kian ki undangan si Gusti Allah, weruh kian ki perintah Gusti Allah, weruh kian ki endake Gusti Allah, weruh kian ki kudu taat. Umur wis dawa, wis tua, wis sepuh, tetapi karena hatinya mati, hatinya tidak sehat, hatinya kurang bagus, akhirnya blegedeg bae. Blegedeg bae apa? Meneng bae. Tidak ada gerakan apa-apa, mengabaikan. Ya maderga. Akhirnya begitu. Ya maderga. Mati mah beli bakal balik maning. Ya mati mah beli bakal balik maning, bakal balik maning pada kewedin. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses kehidupan, maka kita hati-hati di dalam mengelola hati kita. Jangan sampai hati kita ini lalai. Jangan sampai hati kita ini tidak kenal Allah, tidak kenal yang menciptakan kita, tidak kenal dengan siapa Tuhan kita. Ya. Maka kita harus mengenal Allah itu, ya caranya mudah. Dengan Allah sudah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan begitu yang luar biasa di dalam hidup ini. Allah ciptakan langit, bumi, lautan dan sebagainya, termasuk kita semua. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kata Rasulullah, ya, saking begitu hati-hatinya kita di dalam menjaga hati kita ini, agar hati kita ini selalu baik, selalu bersih, selalu sehat, ya, tidak sakit, hati kita ini tidak mati, ya, karena hatiku ana sing sehat, ana sing sakit, ana sing mati, ya. Nah maka kata Rasulullah, ingatlah bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal darah, ya. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila itu jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Apakah itu? Wahiyal qalbu, wahiyal qalbu, itulah hati manusia, qalbu manusia. Jadi hati ibarat raja. Hati ibarat raja. Prajurit deh, ya tangan kita, sikil kita ini prajurit-prajurit yang akan diperintahkan oleh hati kita. Makanya untuk memperbaiki hati ini, ya, para ulama sering menyampaikan untuk memperbaiki hati kita ini, kita dilatih diri kita ini agar senantiasa, ya, melatih diri kita untuk belajar kebaikan-kebaikan. Apapun yang kita lakukan yang bisa kita lakukan dan itu manfaat, bagus, baik, lakukan aja. Nunggu engko maning. Jangan menunggu nanti bakal wis tua, bakal wis enak, bakal wis sukses, bakal wis sugih, bakal wis ya macam-macam. Ya, jadi aja nunggu kongko. Ketika kita ingin dorongan pengen bagus, gawe bagus, lakukan. Pengen gawe amal soleh, lakukan. Pengen mau masjid, lakukan. Karena kadang-kadang dorongan itu, dorongan yang dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, dari kalbu kita, ketika kita abaikan, sesuainya ku orang kelingan. Singaran manusia kan sering orang kelingan, ya. Apa maning akhirat publikaton. Sing katon enggak, kadang-kadang kulaku, ya, apa maning bakal usia wis sepuh. Gati-gati kerek endi kana kerek kan. Beli huruf paduan bae kerek menaruhin. Gati-gati HP muter-muter endi kudu hati geletak bae. Iya, bahkan kadang-kadang sing wis arep pisan gati kacamata, mending kacamata ya kunci lagi digoku apa. Masya Allah, sampai kelalen. Itulah manusia. Apalagi akhirat itu tidak kelihatan, akhirat publikaton, maka harus kita sering mengingatkan, kudu sering ngeling-ngeling, kudu sering dibicarakan, kudu sering diobrolkan. Supaya apa? Supaya hati kita ini selalu terjaga, supaya hati kita ini selalu ada yang mengingatkan. Nah, yang mengingatkan paling utama adalah diri kita sendiri, diri awak dewek sing ngelingaken.
arep sapa maning sing ngemani ning awak dewek yen duduk awak dewek, apa sapa maning sing arep melasi ning awak kula dewek yen duduk ati kula dewek. Maka sering-seringlah kita mendengar nasihat-nasihat yang timbul dari diri kita sendiri. Kadang-kadang wong kan pengen kian bagus gagian lakoni. Bakal beli di gagian sesuai nek ketilep maning beli kiyang maning. Pengen kian harapan belajar sholat berjamaah di masjid. Gagian bakal ketika inget gagian aja di gongko. Kadang-kadang bakal di gongko setan ki ngelipet bae, berusaha bagaimana supaya orang ini jangan sampai melakukan kebaikan, jangan sampai melakukan ketaatan. Maka akan ada usaha dari setan, sing kanan, sing kiri, sing depan, sing belakang, supaya wong ki aja sampai taat karo Gusti Allah. Karena memang setan diciptakan untuk itu, untuk menggoda kita. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa tugas fungsi utama daripada hati kita ini? Nah, maka para ulama membagi 3 diantaranya tugas utama daripada hati kita, ya. Hati kita ini yang senantiasa harus terjaga. Jangan sampai hati ini dikotori dengan apa? Dengan rasa dendam, dengan rasa marah, egois, mau menang sendiri, sirik, bidik, wis poma sing blesak-blesak lah. Jauhkan, kita bersihkan dari dua itu. Dan itu tidak mudah, harus belajar, harus dilatih, harus benar-benar kita mohon sama Allah agar hati kita ini senantiasa dijaga. Maka Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Sedurunge sembahyang kan kita dianjurkan, diingatkan supaya apa? Supaya hati ini, supaya hati ini selalu ingat, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan, kuatkan di dalam hati ini untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, fungsi hati kata para ulama adalah sebagai wadah iman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadah kuning hati, iman ku ada ning hati, baka imane lagi bagus, baka imane lagi sehat, baka imane lagi kuat, ligane baik ini, sembahyang ya getol, berjamaah ya getol, senenge dikiran, senenge gawe bagus, duwe rezeki berbagi, tutur katane dijaga, aja sampai nyakiti, aja sampai nyinggung, perbuatannya pun sama dijaga. Pokoknya tingkah lakunya selalu nyenengaken. Ciri-ciri orang yang imannya bagus, imannya sehat, imannya kuat dalam kehidupannya ini, dimanapun kapanpun dan bertemu dengan siapapun akan selalu berusaha untuk menyenangkan. Minimal paling beline kata-katanya nyenengaken, orang nyakiti, orang nyinggung, orang belenakaken. Arep ngomong belenak aja. Akhir kebokatan tersinggung aja. Arep ngingetaken wong, arep ngingetaken bisik-bisik punten, bahasane punten dingin punten, iku sletinge katon, pelan-pelan. Arep ngingetaken gak pelan-pelan, aja ngingetaken wong ning depan umum, wis pokono omongnya suara anteng, bapak dipoe kudu dengan sletinge, durung diangkat. Nginget tujuannya bagus, ngingetaken, tetapi maukah dengan mengingatkan yang tidak tepat, mestinya dibisiki punten ikut dengan sletingnya kebuka. Oh iya, tapi bakal ngingetaken yang baring jerit-jerit, bari suaranya anteng di depan, bakal akhirnya kok pada kabeh.
Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama tempat iman itu ya adanya di hati kita. Ini hati ini tempat iman. Bagus, blesak, senang beli ya. Iman bakal lagi sakit. Ketika iman kita sakit, kadang-kadang beli kiyeng. Ya, beli kiyeng sembahyang ya perhatiin nih rumah pega kemudian apa araneka ya ibadah males, gawe bagus males, dikirane bales. Pokoknya mah ya iman wong lagi laraku katon kelihatan. Ake males sih. Arepan masjid males, arepan gawe kebagusan males. Ya mau make beli kieu. Lah itu tanda-tandanya iman kita itu sedang sakit. Ana maning sing imane mati. Imane mati. Iman mati itu tidak kenal Allah ya, dinasehati, diwarai, diomongi ga ya wis ongkong bae ga. Beli bakal mancing, dia apakah akan gak beli bakal mancing. Itu tanda-tandanya imannya itu sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Oh, jare Gusti Allah wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti berkata, lau anna lana, sekiranya kami mendapat karrotan, kesempatan, fanatabarra'a minhum, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Jadi ceritanya kian ki wong sing nyesel akibat nih duniane duh ya pengen kebener karena lagi ning masjid ke anak nasihat agama, ning tajuk anak nasihat agama, ning TV, ning radio, ya deleng-deleng ning HP anak nasihat agama, ya anak wong ngajak kongkon ning masjid, anak wong ngajak kongkon taat, anak nasihat apa maning nasihat si Gusti Allah yang dari dalam. Kadang-kadang ayo taat Gusti Allah, ayo tobat, ayo masjid, ayo gawe bagus, tapi kita mengabaikannya. Kita mengabaikan semua nasihat-nasihat baik dari dalam maupun dari luar, kita abaikan. Akhirnya terjadi penyesalan. Ya. Akhirnya setelah terjadi penyesalan, ya, lau anna lana karatan fanatabarra'a minhum. Kalau sekiranya kami mendapat kesempatan maning, urip maning di dunia maning, ya, tentu saya akan memperbaiki diri. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Kita kumpuli garepan nuruti wong sing apa? Wong sing ngajak ning keblesakan. Beli arep nuruti ngajak wong sing gawe ora bagus. Kita ku arep melu sing taat karo Gusti Allah, sing karo iman karo amal soleh, bebaturan karo wong-wong soleh, gembul ning masjid, gembul kebebarengan, ya gawe bagus, duwe rezeki bisa berbagi, duwe tangan kira-kira bisa manfaat dimanfaatkan. Tapi menyesal. Kenapa? Karena menyesalnya sudah tidak ada kesempatan, tidak bisa diulang kembali, kehidupan tidak bisa diulang kembali. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati juga ini sebagai tempat ketenangan hidup. Nah, hati kita ki tempat ketenangan urip. Nah, wong kan kabeh pengen seneng, pengen bahagia. Sing aran bahagia ki makene. Aran bahagia iku anak kalane seneng, anak kalane menang, ala kalane tenang. Tapi di dunia ini tidak ada yang abadi. Tenang juga kadang-kadang sebentar. Setelah semuanya tercapai, ya, maka ketenangan itu akan hilang kecuali kita berzikir, ingat di Gusti Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, bukankah dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang? Tenangnya ini luar dalam. Rasa bahagia, rasa senang. Karena apa? Karena zikir yang selalu kita ucapkan, kita lantunkan, bibir kita ini kita basahi dengan zikir, maka zikir ini sebagai suplemen, vitamin, penguat diri kita,
ya, sebagai penguat diri kita supaya hati kita sehat, hati kita kuat, hati kita tenang, selalu bahagia. Maka salah satunya ada dengan cara dzikiran. Apapun yang kita bisa lakukan, sholawatan, tahmid, tahlil, takbir, wis pokoknya apa lakukan aja. Ya. Kemudian ada orang mencapai kebahagiaan itu, ya, menang. Oh, begitu pertandingan, wah menang, tiba kita bola kita, tim bola sing di pucuk-pucuk tenang apa menang, wah senang. Yo, menang apa? Menang. Tapi menang juga bahagianya itu sederhana. Bahwa semari kune ya wis ilang maneh. Orang berlarut-larut sampai tukang tua. Kemudian ada lagi senang. Ya. Ini pun senang termasuk salah satu bahagia. Ya, walaupun durasinya ini berbeda-beda. Ya, durasi itu waktunya berbeda-beda. Enggak ada orang seneng baik. Ya pasti anak beli seneng nih. Wong sehat baik pasti anak larane. Nah maka senang ini salah satu bentuk kebahagiaan kita, sifatnya pun sederhana. Wis mari sesuatu yang kita harapkan sudah tercapai, rasa senangnya ya sudah kembali lagi biasa lagi. Jadi di kehidupan ini semuanya tidak ada yang abadi, ya, termasuk umur kita pun sama. Ya, kita pun di dunia ini suatu saat akan pulang ke negeri akhirat, ya. Maka kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingatlah hanya dengan mengenal Allah hati kita akan menjadi tenang, tentram. Jadi mulane lamun bisakah sempataken waktu dimanapun kapanpun, ya sempatkan selalu kita punya target. Syukur-syukur kita ditarget. Bahkan tersembayang baca salawatnya semene, baca istighfar semene, karena Kanjeng Rasulullah ngajaraken kula KBK supaya nyontohakenku ping 100. Lamun beli bisa ya sebisa-bisane. Nah kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, hati kita ini penentu kelayakan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita baik, maka baiklah semuanya. Kalau kita jelek, maka jeleklah semuanya. Maka kehati-hatian kita di dalam menjaga hati kita ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah iman kita sedang meningkat, hati kita sedang bagus, hati kita sedang sakit, hati kita sedang mati, kita sendiri yang tahu. Maka menurut salah satu ulama yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati manusia itu terbagi dalam 3 kondisi. Pertama, hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang sehat ini hati yang selamat dari syirik, dari penyakit hati, ya, dari golongan hawa nafsu yang akan merusak diri kita sendiri, yang akan merusak amalan kita sendiri. Ya. Inilah satu-satunya hati yang dapat menyelamatkan manusia di akhirat kelak, ya. Nah, mulane laki lamun bisakah diusahakan belajar, berusaha untuk senantiasa membersihkan hati, ketemu dengan teman, karo sedulur, karo batur, karo siapapun yang kita temui, jangan segan-segan kita mengucapkan pangapura ya, buat kula dua salah, dua hilaf, siapapun, ya, ampura, ya pokoknya dengan rendah hati lah, dengan rendah hati, dengan benar-benar kita ini mohon ampun sama Allah, berusaha untuk minta ampun pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati, qalbun mayit. Hati yang mati ini hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gelem ibadah, ya, diingataken dari luar dari dalam. Ya, dari luar diingatkan banyak nasihat-nasihat. Kemudian dari dalam juga Allah sudah mengingatkan kita dengan berbagai macam peringatan, terutama dalam diri kita sendiri. Kadang ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan tapi kita mengabaikannya. Itu pun hati kita mati ketika kita tidak bergerak.
Hati yang mati ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu sudah menguasai hati kita, sehingga kita ketika ada nasihat baik dari dalam maupun dari luar tidak pernah menggubrisnya. Dan yang terakhir yaitu adalah hati yang sakit, qalbun marid. Hati yang sakit ini hati yang hidup tetapi memiliki penyakit. Ya. Di satu sisi kadang-kadang iman, senang sembahyang, tapi di sisi lain kadang-kadang masih ada rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, iya, kadang-kadang dendam, marah-marah, harus macam-macam lah. Nah, itu tanda-tandanya hati kita ini sedang sakit. Nah, dan biasanya orang yang sakit hati ini terlalu cinta yang luar biasa terhadap dunia. Ya, wis pokoknya waktu aku esok awam sore, wah sing diluru dunia baik, sehingga akhiratnya terlupakan. Ya, nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai kesimpulan apa solusinya untuk memperbaiki semua itu? Maka kata para ulama, solusinya, jalan keluarnya untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, salah satunya adalah dengan membaca zikiran, membaca Al-Quran, sering dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau salawatan, baca Quran, ya. Kemudian apa meneng? Menjaga asupan-asupan, ya, sing halal. Kemudian rutin jaluk karo Gusti Allah, ya, rutin kita mohon sama Allah supaya hati kita ini diberikan kekuatan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, supaya hati kita ini mohon sama Allah, ya, yang membolak-balikan hati supaya diteguhkan hati kita ini, dikuatkan atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk berjamaah, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri. Ulah tutup pelawan kafartul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nyuwun agung pangapunten, nurul kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.